مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reva Agustina dengan NIM 12511010009. Jadi teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Ani Sandria SPD MPD dengan materi perbandingan dalam studi Islam. Nah, jadi teman-teman, poin-poin yang paling terpenting dalam materi perbandingan dalam studi Islam. Yang pertama itu, apa itu arti perbandingan agama? Yang kedua, apa itu Islam dan perbandingan agama? Yang ketiga, apa itu faktor perbedaan dan kesamaan keyakinan agama? Yang keempat, apa itu problem dan prospek perbandingan studi Islam? Langsung saja kita bahas, masuk ke poin yang pertama, yaitu apa arti perbandingan agama. Jadi, arti perbandingan agama yaitu adalah disiplin ilmu yang mempelajari asal-usul, ciri-ciri, struktur, serta persamaan dan perbedaan agama-agama secara ilmiah dan objektif. Jadi teman-teman, esensinya bukan untuk menentukan agama mana yang benar atau salah secara normatif, melainkan untuk 1. Dapat memahami secara lebih objektif dan mendalam. 2. Mengklasifikasikan fenomena keagamaan. 3. Melacak pengaruh historis dan perkembangan. 4. Mencari nilai-nilai universal yang dapat menjadi dasar dialog. Masuk ke poin yang kedua, yaitu Islam dan perbandingan agama. Dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, perspektif Al-Quran. 1. Pengakuan terhadap kesamaan parsual. Quran Surat Al-Imran ayat 64. 2. Pengakuan terhadap keragaman. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 3. Kritik terhadap penyimpangan. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Yang kedua, sejarah intelektual Islam. Para sarjana muslim klasik telah mempelopori studi perbandingan. 1. Ibnu Hamz secara kritis membandingkan Islam dengan agama-agama lain. 2. Al-Biruni melakukan penelitian lapangan yang mendalam tentang agama Hindu dan Buddha dengan objektivitas yang mengagumkan. 3. Al-Syarastani, sebuah ensiklopedia tentang aliran-aliran pemikiran Islam dan agama-agama lain. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu faktor perbedaan dan kesamaan keyakinan agama. A. Faktor perbedaan. 1. Interpretasi dan distoris tahrif. 2. Kontekstualisasi sosial budaya. 3. Perbedaan kapasitas intelektual dan pengalaman spiritual. 4. Kepentingan politik dan sosial. B. Faktor kesamaan. 1. Kesatuan sumber wahyu menurut teologi Islam. 2. Kesatuan fitrah manusia, al-fitrah. 3. Interaksi dan difusi budaya. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu problem dan prospek perbandingan studi Islam. 1. Problem epistemologis. 2. Problem teologis normatif. 3. Problem apologetik dan objektif. 4. Problem sensitivitas sosial. 5. Problem komparabilitas. Masuk ke dalam pengertian problem epistemologis, yaitu adalah kesulitan metode objektif yang adil karena setiap penelitian dibentuk oleh latar belakang keagamaannya sendiri.
2. Problem teologis normatif, yaitu adalah bagi penganut agama, kebenaran sering dianggap final dan tunggal. Studi perbandingan yang bersifat deskriptif relatif bisa dianggap melemahkan klaim kebenaran mutlak agama. 3. Problem apologetik dan objektif, yaitu adalah resiko besar studi ini adalah terjebak pada pembelajaran diri, apologetik, atau sebaliknya, sikap merendahkan polemik. 4. Problem sensitivitas sosial, yaitu adalah topik-topik tertentu seperti kenabian, kitab suci, atau konsep ketuhanan sangat sensitif dapat memicau konflik jika tidak disampaikan dengan bijak. 5. Problem komparabilitas, yaitu adalah membandingkan dua konsep dari agama yang berbeda, seringkali seperti membandingkan apel dengan jeruk, karena konteks dan sistem maknanya yang berbeda. Kesimpulannya, ilmu perbandingan agama mempelajari berbagai macam agama, kepercayaan dan peribadatan dari agama-agama yang dipelajari meliputi persamaan dan perbedaan, perkembangan pendidikan, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semuanya itu merubah pandang dan pikiran orang Islam di seluruh dunia dan sekaligus merupakan renaissance orang Islam dalam lapangan ilmu pengetahuan, penertiban, kehidupan agama, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang dicapai setiap kemajuan, corak lama merupakan bagian dari akidah agama yang sangat diyakini oleh anggota-anggota masyarakat. Imam Bajuri mengatakan sebuah harapan, ar-raja, sebuah cita-cita, al-himmah, ta'alluqul qalbi bimarhubin fihi ma'al akhdhi fil asbab. Sebuah harapan dan cita-cita adalah sebuah keinginan yang tumbuh dalam hati, tapi disertai dengan langkah dan gerakan untuk mencapai itu semua. Wa amma ta'alluquhu bighairil ahdi fil asbab fatoma'un. Apapun cita-cita yang kamu bangun tanpa kamu kemudian melangkah untuk meraih itu semua, memperjuangkan itu semua hanya omong kosong, itu semua hanya dok amun-amun, itu semua hanya harapan yang tidak akan pernah kalian dapatkan.